Pada kesempatan kali ini kembali bersama saya, kita hari ini membahas tentang kekerabatan. Awal ketua permulaan kalam sambil salam dari Ambo kaganti rokok dan sabatang kaganti siri dan sekapua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekerabatan. Tadi kalau dijelaskan, sehingga dikatakan di pemakalah ada bananya juga itu berasal dari kata qaraba, artinya kan dake. Ternyata kerabatan itu memang dake. Makanya orang yang berkerabatan itu orang nan bakarian. Itu dibawa agama seminangnya kari kerabat. Itu tidak nampak di situ. Kalau orang nan bakarian itu, otomatis orang tadi itu tentulah memiliki sesuatu nan harusnya jago, yang harusnya pelihara. Siapa orang nan bakarian di Minangkabau itu? Salah satunya orang-orang nan bakarian di Minangkabau itu asal usulnya terjadi kekerabatan itu karena 3 macam saja itunya. Yang pertama, orang Minangkabau itu secara adat istiadatnya orangnya komunal. Orangnya komunal, tak bisa seorang. Orangnya tak bisa hidup secara individu. Orangnya tak bisa hidup hanya secara keluarga kecil saja. Tetapi harus masuk ruang lingkup dan banyak yang notabene sama-sama memiliki cita-cita untuk mendapatkan satu keinginan. Untuk itu diwujudkanlah komunal tadi itu dalam 3 macam. Pertama, ada dilakukan melalui yang namanya proses biologis. Itu kekerabatan tuh PDKT-nya. Itu proses biologis. Itulah yang disebut dengan nikah dan perkawinan. Ketika nikahnya perkawinan, tendong mato kana rancak, tendong salero kaya lama, kalau lah biasa juga awak di rumah kadang itu ke itu ya dicari, ni kamu itu juga yang kejadikan jodoh awak. Enggak kan? Tentu cari kaya yang lain kan? Supaya kari kerabat waktu indah sakitnya itu bertambah apa? Bertambah banyak. Itu kajian komunal yang pertama. Dan kedua, kari kerabat. Kau yang perlu kita pahami bersama adalah orang Minang itu sejak dulunya adalah orang non sosial. Orang yang memiliki respon yang sangat tinggi. Sehingganya keluarlah pituah. Setinggi-tinggi bangau tabang, lambek laun pasti nyo kainggo yo kakubangan yo. Hujan ameh di nagari orang, hujan batu di kampung kita. Lambek launnya pasti kapulang yo. Apa maksudnya di situ? Di situlah yo memanfaatkan SDA-nya, memperbaikkan SDM-nya supaya nyo bisa membawa keuntungan ke kampung halamannya. Nyo bantu anaknya, nyo bantu kari kerabatnya, nyo bantu orang kampungnya. Dan itu tidak dibewe dah. Tak perlu diajarkan dah, tak perlu ditunjukkan dah. Asal iya salah orang Minang tu secara kekerabatan, pangananya pasti ada keinginan untuk membangun kampung halamannya. Itulah secara komunal, secara sosial itu tidak bisa dipungkiri. Dan ketiga, orang Minang tu kalau kita perhatikan tak akan pernah lapeh secara komunalnya dari budaya atau budaya. Apa yang bisa kita ambil pemahaman dari budaya ko? Salah satu nan kuria kundi nan merah sago nan bayi ialah budi nan indah ialah bahasa. Itu kan budaya itu. Budaya Minang sampai dulu sampai kini tidak akan pernah hilang sudah. Tapi ada juga yang kami hilangkan. Siapa tu oknum yang kami hilangkan.
Nang kuria tu nak kundi dirinya lino. Nang kuria tu kaliki, nan merah tu tomai. Nan dipandang kini orang bapi piti, nan diharagoi kini orang bapangkai. Ada tu di Minang oknum. Orang Minang dah oknum. Jadi inilah pemahaman yang harus dipahami. Itulah kemundalannya orang Minang secara kekerabatan. Nang kedua, yang perlu kita pahami, kekerabatan di Minangkabau itu juga tidak akan pernah lapih dari masalah keluarga. Apakah itu keluarga karib maupun keluarga bait. Tentu itulah yang harus kita perhatikan. Amanan keluarga karib, manan keluarga bait, tentu itu yang akan kita bicarakan. Di antaranya di Minangkabau itu secara karib saja, yang tak boleh lupa dia di rumah tu kalau nan tua tu inyak namanya, kalau nenek tu tua namanya, mak wo ya. Kalau orang lain mengecekkan oma, opa, amak ya. Maka amak tu amak tu. Kalau nenek tu dia teh amak. Ya. Ya. Itu yang lumrahnya tak seruman itu dah. Itu tak lumrah. Nah lumrah tu kalau kan nenek tu batuo. Kalau kakek tu bayinya awak. Dan cuba-cuba lo kakek kayak nenek tu batante wa om, itu salah kena tu. Jadi ikut perlu awak pahami. Garis kerabatan di Minangkabau tu ternyata tak akan pernah awak melupakan asa awak, sia inyak awak, sia tua awak. Sehingga dalam ranji itu kan nama tua paling hati dulu tu. Baru garis keturunannya mereka kapadusi, baru baca bang tiburi padusi, tiburi laki-laki mereka dari tua tu habis stagnan di sini. Itu. Secara kekerabatan di Minangkabau tu awak jangan sampai lupa puluh, ada puluh di situ namanya mamak jo kamanakan. Siapa mamak tu? Ransana kanduang kontan dari orang tua awak nan padu manusia. Apakah itu udahnya? Apakah itu adiknya? Siapa anak kamanakan tu? Anak dari adik padusi awak atau anak dari kakak padusi laki-laki. Dan itu kekerabatan seluruhnya. Dan itu ada di rumah awak, di rumah gadang tu. Cuman masuk laba rubah, musim laba ganti, tentu awak kini laba kekambangan. Kalau saya suap memang awak di rumah gadang, tentu tak niat kawin di dalam rumah gadang tu. Tapi kini tio apa ratu-ratunya lawar sakila ambil rumah kini. Ada nak ambil rumah di Jakarta. Ada nak ambil rumah di Medan. Ada nak ambil rumah di Aceh. Bahkan sampai ke luar negara di Australia, bahkan sampai ke Malaysia, bahkan sampai ke Singapura, orang Minang tu kekerabatannya. Suatu saat pailah anak yang di kampung go ke Malaysia. Abatamunya jalan sanaknya di situ. Kalau secara syar'i kan ada masalah dah. Kenapa barangku kan nak serumah gadang layawah mah, kau terima. Secara hukumnya kan ada yang melarang. Cuman buruk cando itu saja persoalannya. Jadi itu yang ada di kekerabatan di Minangkabau. Sudah tu nak perlu ketahui pula, kekerabatan di Minangkabau itu yang tak boleh hilang. Tadi awak lah bicara matrilineal. Tapi orang Minang tetap mengakui. Awak harus tahu jauh bako. Bako tu matrilineal. Apa orang matrilineal tu tak mengakui bakonya? Kalau nak amuhnya mengakui bako tu berarti anak siapa tu? Tentu itu pertanyaan orang. Jadi awak kalaulah babako babaki, kau otomatis tentu awak harus menjalin arek. Jangan sampai beko pas apa awak meninggal, awak lalu lupa je bako awak. Kan ada orang yang serumah itu. Padahal itu masih tak masuk karib kerabat. Karena awak bako ko sebagai awak laki-laki di rumah bako, awak ko anak pisangnya. Ya, anak pisangnya awak ko.
Sehingga nyo dibangga-banggakan dek bako dek ko anak sianulu ko. Bakonyo kawa. Dan juga kekerabatan di Minangkabau itu secara kekeluargaan dan perlu kita ketahui. Ternyata di rumah itu awak harus tahu. Kekerabatan itu ternyata tidak jo awak saja, ada orang lain lah menjadi kerabat awak. Siatu. Itulah yang disebut dengan sumando atau yang disebut dengan pasamandan. Itu sumando. Laki-laki yang tinggal di rumah gadang nyo mengawini etewa atau mengawini adiawa atau mengawini uniwa. Sementara tu pasamandan. Nan padusinyo nan pai ke rumah laki-laki itu baransana. Lalu padusiko tersiko nan padusi itu dari situ makonyo menjadi pasamandan di sinan. Lalu pulo tu kata-kata dalam kekerabatan tu disabui pulo pambayan. Atu pambayan. Atu pambayan ya. Jadi pambayan tu orang nan sama-sama pulang di rumah padusi itu, nan cik mambi adik no, nan cik mambi uninyo, maka orang ko bapambayan ko. Begitu pulo padusi. Nan cik mambi udah no, nan cik mambi adik laki udahnya, maka padusi itu juga bapambayan. Jadi ternyata kekerabatan itu tidak saja muncul di rumah gadang, ada kalanya kekerabatan itu juga datang dari luar. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita ketahui, dengan lahirnya kekerabatan itu tentu harus ada aturan yang harus dijalankan. Maka lahirlah hukum adat yang mengatur kekerabatan supaya kekerabatan itu bisa diarahkan. Jangan satu dengan yang lainnya saling salah menyalahkan, saling menjatuhkan, bahkan jangan sampai timbul nanti permusuhan atau perselisihan. Jadi dalam kekerabatan di Minangkabau, satu jo lainnya itu berkewajiban saling jago, berkewajiban pula untuk saling memelihara. Makanya dalam Maliko, dalam Al-Quran banyak tu. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat 180 itu Allah sendiri menyatukan Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Telah diwajibkan kepadamu jika kamu meninggalkan, seandainya ada tanda-tanda pada dirimu bahwa hidup itu akan mati atau akan meninggal. Apa ciri-ciri orang yang akan meninggal itu? Tidak banyak, 3 saja. Sebenarnya banyak, cukup 3 saja. Yang pertama, kok dahulu matonya tarang, kinilah mulai kabua. Kok dahulu kulitnya tagang, kinilah mulai kandua. Kok dahulu nang ketujuhnya duduk baselo je basimpuah. Kini nang ketujuh dia mengunjua. Kalau laco itu tak lama sebantali masuk kubur. Aku kasih iko ko. Kalau ada tanda-tanda seremaniko, kalau kamu meninggal ada mempunyai harato, maka berwasiatlah kepada orang tua dan berwasiatlah kepada karib kerabat secara ma'ruf. Karib kerabat di situ sampai awak pergi bertanya awak tinggal menyampaikan. Jadi jalan dalam Al-Quran tak boleh awak meninggalkan karib kerabat awak. Apalagi meninggalkan ibu bapa awak. Makanya di situ sampaikanlah itu secara ma'ruf, karena ini merupakan kewajiban bagi kita orang-orang yang bertakwa. Jadi itulah mungkin sebagai gambaran pada perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan karib bayak kekerabatan yang ada di Minangkabau, bakok sampai hari itu kita masih bisa mempertahankannya. Alasannya satu, karena iman
Dua, karena mereka itu selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat. Maka kerabatan itu sampai hari ini masih terpelihara. Dan ketiga, saya nak tahu. Menyebabkan kerabatan di Minangkabau tu tidak pudua-pudua sampai kini dah. Tetap tak pelihara, walaupun lah ada asong pitana, walaupun lah ada dia adu domba orang bagai, walaupun lah ada dia asut orang bagai, tetapi tetap yang kari kerabat ko tetap langgeng sampai kini. Tu silaturahim. Tu silaturahim. Silah yang pertama, silahnya kepada Allah. Silah yang kedua, silahnya kepada sesama manusia, kepada Allah nyo beribadah, kepada Allah nyo berakidah. Itu orang Minang. Jadi orang Minang kalau lepas silik tu bukan fisik. Silah yang pertama tu nyo khususkan kepada Allah. Silah yang kedua bukan untuk batinju, tetapi adalah untuk memperkuat silaturahim supaya kekerabatan niko sampai nanti anak cucu awak Minangkabau ko tidak akan pernah mereka bapacah balah. Makanya harato pusako di Minangkabau sampai hari ini tidak terganggu-ganggu. Jangan di orang Minang, jangan di pemerintahan. Di orang Bulando sajalah 3,5 baiknya risiko tidak terbawa di tanah orang Minang. Itulah hebatnya kari karabai Minangkabau. Makanya dari itu jangan lupa-lupa awak kembali kepada Al-Qur'an. Jangan lupa awak kembali kepada sunnah Rasulullah, yaitu Al-Hadis. Bagalang alam perak, bercincin patah 9, panjang indak, singkir pun indak, sedang talamak kita hentikan. Alif jawab tanda rafa supaya dua pantun saya dia. Alif jawab tanda rafa, sukun jahazaf tanda mati. Kok salam pertama lah babuka, salam kedua ambo sudahi. Sige kan? Kecilnya nak pandai lu apa pantun-pantun. Ambo nak dong menyentik-nyentik dong. Jadi itu. Dan ambo berpesan kepada mahasiswa, sampaikan salam hormat ambo kepada ayah bunda. InsyaAllah beberapa hari lagi awak memasuki bulan suci Ramadan. Dan insyaAllah Sabtu lusa kita ketemu dalam kuliah dan persoalan yang lain. Yang penting dengan adanya kita membahas tentang Keminangkabauan, mudah-mudahan terbantulah masyarakat pada umumnya demi tegaknya agama Allah di ranah Minangkabau yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator, kepada pemakalah, dan juga untuk anda semuanya termasuk saya. Mari kita berikan aplaus untuk Alhamdulillahirrahmanirrahim. Singkek baule, kurang batu kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.